Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Dan di video kali ini, biar kalian gak terlalu lama nungguin video aku yang risetnya sangat panjang itu, mari kita isi sedikit dengan bukan kasus sih, cerita-cerita horor yang dikirim oleh kalian semua ke email Ruang Gelap. Hari ini aku akan bacain cerita tentang rahasia nenek. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe Ruang Gelap, silakan untuk klik subscribe, nyalain loncengnya juga. Ini penting banget karena Ruang Gelap belum bisa upload setiap hari, belum bisa konsisten dan rutin, bukan karena kalian tidak dianggap. Bukan karena suara kalian tidak didengar, tapi untuk menyajikan konten dengan riset yang bagus, itu butuh waktu yang lama. Aku dan tim butuh waktu yang panjang untuk menyajikan konten terbaik buat kalian. So, kami sangat memohon dukungan dari kalian semua. Untuk jangan lupa subscribe, karena jumlah subscriber sangat-sangat berarti bagi kami. Dan ditonton juga videonya ya. Cerita kita kali ini dikirim tanpa nama sama sekali. Aku akan kasih nama-nama palsu untuk memudahkan cerita ini kalian cerna. Yang mengirim cerita ini adalah Cinta, yang merupakan anak dari seorang ibu yang kita beri nama Ratih. Ratih sendiri adalah anak dari Nenek Mawar. Jadi ini 3 generasi ya. Nenek bernama Mawar, ibu bernama Ratih, dan anak bernama Cinta. Nah, Cinta adalah cucu pertama Nenek Mawar. Nenek Mawar punya 5 anak, Ratih dan 3 wanita lainnya. Lalu ada anak bungsu, laki-laki satu-satunya yang dipanggil Tulang. Di cerita video ini, aku juga akan panggil Tulang. Mereka ini keturunan Batak Mandailing, makanya menggunakan nama Tulang sebagai panggilan Om. Dari kecil, Cinta bisa ngeliat Nenek Mawar memperlakukan ibunya, saudara-saudara ibunya yang lain, yang perempuan, itu beda banget dengan cara Nenek Mawar memperlakukan Tulang. Dari hal-hal yang sangat simpel sampai hal yang sangat berarti. Contohnya soal pendidikan. Ratih dan ketiga saudara perempuannya itu untuk bisa mengenyam pendidikan harus berusaha sendiri. Sedangkan Tulang dibiayain kuliah sampai S2. Perlakuan spesial ini makin kelihatan saat Tulang bisa menikah dengan wanita yang bukan dari keturunan Batak Mandailing. Ini sih yang membuat semua orang ngerasa, keren ya Tulang bisa membujuk nenek dan kakek segitunya. Padahal keluarga mereka cukup keras soal menikah. Yang enggak mereka ketahui waktu itu, alasan kenapa Nenek Mawar membiarkan Tulang menikah dengan wanita pilihannya, yang di sini kita sebut aja dengan sebutan Mayang, karena Nenek Mawar diancam oleh Tulang. Tulang bilang, kalau misalnya dia nggak diizinkan menikah dengan Mayang, dia akan bundir. Nenek Mawar yang sayang banget sama anak laki-laki satu-satunya, mana mungkin rela. Meskipun dia antara percaya nggak percaya, beneran nih Tulang sampai ngancem aku segitunya. Tapi namanya ibu nggak bakal sanggup, apalagi menolak keinginan anak kesayangannya. Jadi Nenek Mawar yang takut dan tertekan berusaha untuk membujuk suaminya alias si kakek untuk mengizinkan anak mereka Tulang menikah dengan Mayang. Kepada suaminya, Nenek Mawar bilang, ya udahlah kek, Mayang juga wanita baik-baik. Dia itu guru tahfiz loh, sama agama. Gak apa-apa, gak satu keturunan sama kita. Yang penting orangnya baik. Dan karena melihat Nenek Mawar luluh dan dibujuk terus-menerus, akhirnya si kakek setuju. Tulang diizinkan menikah dengan Mayang. Digelarlah pesta pernikahan di tahun 2017. Menurut Cinta, keanehan mulai terjadi 3 tahun setelah Tulang menikah dengan Mayang. Tulang yang awalnya mereka ketahui lembut, baik hati, berubah total menjadi orang yang mereka bakal nggak kenalin lagi. Kerjaan Tulang marah, emosinya nggak stabil, bahkan sering berkata-kata kasar dengan keluarga yang lain. Nah, dengar-dengar, Tulang juga mulai main tangan. Cinta menyaksikan sendiri, Tulangnya memukuli
ibunya Ratih dan adiknya. Cuman gara-gara masalah kecil. Cinta sendiri waktu itu sudah merantau ke kota lain, jadi sebenarnya dia jarang sih ketemu dengan Tulang. Tapi dia sering mendengar cerita tentang Tulang, dan waktu dia nyaksiin banget nih Tulang main tangan, dia juga kayak antara percaya nggak percaya. Keluarga yang lain mulai khawatir, tapi nggak terlalu menanggapi ini gimana-gimana. Sampai kejadian di mana Tulang hampir menghabisi Nenek Mawar, ngabisin ibunya sendiri. Kejadian ini disaksikan oleh Ratih, yang waktu itu ngeliat entah kenapa Nenek Mawar sudah bersimpuh di depan mesin cuci. Ternyata Nenek Mawar bersimpuh di hadapan Tulang yang sudah membawa golok. Ratih ngeliat tatapan mata Tulang berubah gelap, kosong, dan udah siap melayangkan senjata ini ke leher Nenek Mawar. Ratih langsung lari, mendorong tubuh Tulang menjauh. Entah dapat kekuatan dari mana, Ratih menonjok wajah Tulang. Dan saking keselnya, Ratih juga menampar istrinya Tulang, si Mayang. Karena istrinya ini diem aja ngeliatin Tulang dari tadi, nggak tahu ngapain Nenek Mawar. Anak mana yang nggak kesel ngeliat ibu mereka diperlakukan kayak gitu? Tulang yang tadinya udah terbaring di tanah, bangkit lagi, ngambil golok lagi, dan kali ini hampir menyerang Ratih. Dan untungnya ribut-ribut ini didengar oleh si kakek di kamar, dan kakek yang langsung menengahi pertengkaran ini. Hampir aja jari-jari kakek putus gara-gara kena golok. Sejak kejadian ini, semua orang sepakat harus jauh-jauh dari Tulang karena Tulang berbahaya. Setahun kemudian, ada tamu yang datang ke rumah mereka. Tamu ini katanya murid dari salah satu guru spiritual yang lagi mempelajari semacam ilmu agama. Kebetulan mereka ini masih tinggal serumah juga dengan si Tulang. Jadi mau jauh-jauh pun ya tetap serumah ya kan? Siang itu, murid ustadz, anak murid yang lagi menimba ilmu ini, kita kasih nama aja Ilham, kaget. Ilham melihat Tulang lagi mukulin kakek dan bener-bener tatapan matanya ingin membunuh. Untung aja Ilham nyelamatin kakek. Dan karena Ilham ngeliat banget nih, dia bilang ke orang-orang, hati-hati dengan Tulang, kita nggak tahu dia bisa ngapain. Kalau di siang bolong ada tamu aja dia berani, apalagi kalau nggak ada tamu, ya kan? Dan cerita ini, kejadian ini, tersebarlah di kampung. Semua orang di kampung marah. Semua orang ngejauhin Tulang dan mereka minta tolong banget nih. Tulang jangan ada lagi di kampung. Kalau Tulang masih ada di situ, bakal diusir. Karena mereka juga takut dan ngerasain perubahan Tulang yang beda banget dengan sebelum-sebelumnya. Kalau Tulang nekat balik lagi ke kampung, dia bakal dipolisikan. Tapi sebelum Tulang diusir, sebenarnya ada satu rahasia yang terungkap. Sejak menikah selama kurang lebih 4 tahun, Tulang dan Tante Mayang memang belum dapat anak. Awalnya mereka kira mungkin karena Tante Mayang mengidap penyakit kanker payudara yang mungkin membuat menjadi salah satu faktor mereka belum dikaruniai keturunan. Tapi ternyata ada alasan lain. Tulang sebenarnya bukan laki-laki. Bukan dalam artian Tulang adalah transgender, tapi secara metafisik. Fisik dan jiwa Tulang itu tidak sama. Bingung kan? Aku juga yang kemarin baca bingung. Jadi gini, ayah tirinya Cinta adalah tukang urut. Dan ayah tirinya dari awal sudah sadar kalau Tulang bukan wanita. Waktu mijitin Tulang pas lagi sakit turun berok. Pas lagi mijitin inilah ayah tirinya stop dan bilang, Tulang kamu pulang dulu aja, ini aku belum bisa sembuhin. Padahal nih, begitu Tulang pulang, ayah tirinya bilang ke Ratih, itu adik kamu bukan laki-laki ya? Memang bentuknya laki-laki, tapi menurut ayah tirinya, pas dipijet beda. Aku nggak tahu gimana cara jelasinnya. Ratih yang mendengar pengaduan ini, keinget tentang sebuah kejadian yang terjadi udah lama banget waktu dia masih kecil. Jadi dulu, Ratih pernah diajak oleh Nenek Mawar ke Palembang, di mana mereka pergi ke rumah tua yang dihuni oleh seorang nenek yang merupakan dukun. Di situ, Nenek Mawar membawa telur ayam jantan. Telur ini lalu digunakan oleh nenek dukun untuk mengubah jenis kelamin Tulang
yang waktu itu masih ada di dalam perut nenek Mawar. Tulang yang ada di dalam kandungan yang harusnya perempuan ternyata diganti jenis kelaminnya jadi laki-laki dengan ilmu hitam. Dan ini adalah rahasia yang diketahui oleh keluarga mereka sih. Tapi memang gak terlalu dibicarakan. Bahkan si kakek juga gak tahu. Dan nenek Mawar melarang satupun orang-orang ini ngasih tahu si kakek. Menurut Cinta, kemungkinan besar kakek tahu. Soalnya sebelum kakek meninggal, kakek sempat nitip omongan dalam tanda kutip, terima aja adik kalian emang kayak gitu. Gimana pun dia, terima. Mungkin bisa diartikan dalam dua arah ya. Terima karena kasar atau terima karena ya begitu. Menurut Cinta sih, si kakek tahu makanya nitip omongan kayak gini. Cinta juga inget pernah ada kejadian waktu itu di kampung mereka pas sholat Jumat. Di tengah-tengah sholat, berhenti karena imamnya noleh ke belakang dan nanya, ini kenapa ya ada perempuan yang ikut sholat? Waktu itu orang di kampung bingung. Satu masjid setoleh-tolehan gak ada cewek, mana perempuan? Dan sekarang begitu Cinta tahu bahwa tulangnya sebenarnya nih wanita yang diganti menjadi laki-laki, Cinta mikir, apa jangan-jangan mungkin maksud si ulama atau si ustadz yang memimpin sholat Jumat waktu itu adalah tulang? Belum lagi, rumornya Tante Mayang juga punya hubungan dengan dunia gaib. Pernah ketangkep basah menggosok-gosokkan makanan tulang ke kemaluannya, yang membuat Cinta makin curiga, apa mungkin tulang dan Tante Mayang memang punya semacam ikatan secara gaib? Perubahan fisik tulang juga berubah drastis. Yang awalnya bersih, cakep, berubah jadi kusem, kasar, bengis, sampai nggak mirip lagi dengan tulang yang dia kenal. Semenjak tulang diusir, kabarnya tulang dan Tante Mayang pindah ke Bengkulu. Tapi nggak ada satupun yang tahu keberadaan mereka sampai sekarang. Yang mereka tahu mungkin nenek selalu memperlakukan tulang secara spesial karena nenek merasa bersalah. Mungkin karena nenek tahu dia sudah menukar tulang yang sebenarnya. Ratih juga mulai kepikiran. Dia memang sering mimpi dipanggil-panggil oleh wanita yang minta tolong dan manggil dia kakak. Dari dulu, dari kecil. Dan mimpinya sering. Ratih juga jadi kepikiran, apa mungkin sebenarnya tulang yang asli terjebak di alam lain atau selalu mengikuti tulang? Dan kalau memang benar adiknya seharusnya perempuan, berarti siapa yang ada di dalam tubuh tulang? Gak tahu. Cerita ini berakhir dengan pertanyaan. Well, aku tidak akan memasukkan opini pribadi aku ke cerita ini. So, apa menurut kalian? Apakah beneran bisa menukar jenis kelamin bayi dengan telur ayam jantan? Apakah benar jiwa di dalam raga tulang adalah tulang yang sebenarnya? Tapi kenapa ayah tirinya tahu kalau di dalam situ perempuan bukan laki-laki? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah, and I'll see you guys very very soon in the next video. Untuk kalian yang mau ngirim cerita horor juga, silahkan kirim ke email misteriruanggelap@gmail.com, and I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.